Jadi mana yang dikatakan Tuhan? Mana yang disebut namanya Rob itu? Yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan Rob. Ini nih, yang kosong tuh Bapak Ibu, yang kosong tuh, yang tak bisa disebut, yang tak bisa diceritakan, yang tidak bisa dianalisa. Lalu bagaimana yang kosong ini bisa disebut, bisa dianalisa? Setelah dia mentajalikan dirinya. Ketika dia telah mentajalikan dirinya, menzuhirkan dirinya, tajali dan zuhirnya diri itu berupa nur, dan nur itu yang disebut namanya hamba Allah, nur itu yang disebut namanya cermin Allah, nur itu sebenarnya disebut kenyataan Allah. Disitulah kita bisa mengenal akan dirinya itu. Maka tajali dirinya itu, inilah yang kita kenal Bapak Ibu malam ini disebut namanya nur. Kapan dia disebut namanya nur Allah? Kapan dia dikatakan namanya Nur Muhammad? Disebut nur ini nur Allah karena dia asalnya daripada diri Tuhan. Disebut namanya nur ilahi karena asalnya daripada diri Tuhan itu. Jadi dikatakan namanya nur Allah, disebut namanya nur ilahi karena asalnya daripada dirinya. Yang dirinya ini yang kosong nih Bapak Ibu, yang kosong nih. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, maka nur inilah yang disebut namanya nur Allah. Udah. Karena asalnya ini daripada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan disebut namanya Nur Muhammad? Karena nur ini tempat memandang wujud dirinya, maka disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Nah. Jadi antara Nur Allah dengan Nur Muhammad itu satu juga orangnya. Ini yang dikatakan min nafsi wahidah. Satu diri, satu wujud. Jadi kita bisa memandang, kita bisa membaca, kita bisa mengenal, menceritakannya setelah dia wujud. Wujudnya itu yang dikatakan namanya nur. Maka nur itu kalau kita pahami Bapak Ibu, ya, jangan diartikan nur itu dengan cahaya. Nah, tak benar nanti kalau nur itu diartikan dengan cahaya. Ya, cukup dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Ya, nah, lihat cara memahaminya. Nur ini, ya ini tulisan nur, ini yang saya buat. Nah, nur ini maknanya adalah terang. Nah, jangan cahaya diterjemahkan. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya itu adalah jelas. Jelas itu maknanya adalah nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Maka segala yang wujud, itulah sebenarnya disebut nur itu. Kalaulah segala yang wujud itu disebut nur, maka nur inilah yang disebut namanya kenyataan akan memandang diri Allah. Kalaulah nur itu adalah kenyataan tanpa memandang nur Allah, maka sebenarnya nur itulah sebenar-benarnya yang diri Allah itu. Itulah maknanya wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Aku jadikan nur itu sebenarnya adalah bahagian diriku. Bahagian diriku itu tiada lain aku, kata Allah. Sempurnalah dia. Nur itu yang disebut namanya dengan insan. Inilah yang dikatakan oleh Allah itu al-insanu sirri
wasiri sifati wasifatil ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Maka yang dikatakan insan itu, inilah yang disebut namanya dengan nur. Karena insan itu penggunaan katanya tadi itu dengan bahasa syariat. Itu yang hamba Allah tuh. Kalau insan ini digunakan dengan bahasa tarikat, ini yang disebut cermin Allah. Kalau insan itu digunakan dengan bahasa hakikat, maka dia itu adalah tajalli kenyataan Allah. Kalau insan itu digunakan bahasa marifat, insan itulah yang sebenarnya Allah. Wa sifatil ghairi, sifatku itu tiada lain adalah diriku. Maksudnya bahwa insan ini sebenarnya ya aku, kata Allah. Karena akulah yang wujud secara mutlak. Aku cuma yang ada. Selain aku tidak pernah ada. Itu yang namanya nur itu. Maka setelah sempurna Bapak Ibu, Allah mentajalikan dirinya yang disebut namanya nur, maka disinilah berawalah cerita Tuhan. Baru mulailah cerita Tuhan. Awal dan mulainya cerita Tuhan itu baru diawali dengan menciptakan namanya Nabi Adam. Ini baru berawal cerita Allah itu dengan cara menciptakan namanya Adam. Maka Adam ini Bapak Ibu diciptakan dan dijadikan Allah daripada 4 anasir. 4 anasir Adam ini itu adalah tanah, air, angin, dan api. Itu maksudnya dari anasir tanah itu, inilah yang menjadi kulit dan daging pada Adam nih. Kalau kita buat Bapak Ibu ini, gua agak-agak Bapak Ibu kira-kiranya itu. Tanah itu yang akan menjadi kulit dan daging nyata pada lembaga Adam tuh. Air ini yang menjadi tulang pada Adam. Sedangkan angin ini yang menjadi urat. Api ini yang menjadi darah bagi Adam. Kalau Bapak Ibu memahami lebih dalam, di balik yang tersurat ada yang tersirat. Wa fi kulli ayatin zahrun wa batnun. Setiap ayat itu ada makna zohirnya, ada makna batinnya, ada makna yang tersuratnya, ada makna yang tersiratnya. Makna yang tersirat, apakah tanah ini yang disebut namanya ya tanah yang berpasir, tanah yang berlumpur? Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Tanah yang dimaksud itu bukan tanah berpasir, bukan tanah berlumpur. Ini yang dimaksud adalah sifat kamalullah itu. Sifat kamalullah. Sifat kesempurnaan Allah. Ya. Sifat kesempurnaan Allah itu betul-betul nyata pada kulit dan daging ini ya. Maka kulit dan daging pada Adam itu, itulah tempat memandang nyatanya wujud daripada kamalullah itu, kesempurnaan Allah itu. Yang kedua, bukan air jomberan, bukan air aqua, bukan air yang turun di langit, yang mencurat dari bumi. Tapi ini maksudnya adalah sifat qaharullah.
Ini yang dimaksud namanya sifat qaharullah. Sifat perkasanya Allah itu nyatalah pada tulang. Maka tulang ini tempat memandang nyatanya wujud sifat qaharullah itu. Kemudian yang ketiga, bukan angin timur, bukan angin barat, bukan angin sepoi-sepoi, tapi ini tiada lain adalah nyatanya sifat jamalullah. Sifat keindahan Allah. Dan yang terakhir itu adalah api. Nah, itu bukan api kompor maksudnya, bukan api pelita maksudnya itu. Akan tetapi yang dikatakan api itu maksudnya adalah sifat jalalullah. Sifat kebesaran Allah. Itulah rahasianya. Makanya kalau kita mampu memahami akan rahasia Adam, rupanya Adam itu tiada lain adalah nyatanya tempat memandang diriku. Adam itulah rupaku. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Nih. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Adam itu adalah gambaran daripada rupa diriku sendiri. Tidak ada rupa siapa-siapa. Dialah itu yang sebenarnya. Makanya Adam itu ada berapa huruf tuh Bapak Ibu? Apa tuh hurufnya? Alif, Dal, Mim. Alif itu maknanya Allah. Dal itu maknanya dalil. Mim itu maknanya Muhammad. Jadi Adam itu Allah, dalil Muhammad. Allah itulah bukti Muhammad itu. Allah itulah bukti kewujudan Muhammad. Bukti Allah itu pada Muhammad, itu yang disebut namanya dengan Adam. Disitulah dikatakan Allah itu namaku, ya. Adam itu rupaku, Muhammad itu adalah wujudku. Insan itulah nama rahasia diriku yang tersembunyi. Yang 100 itu Bapak Ibu itu yang disebut insan. Makanya dikatakan wa khalaqal insan ala suratir rahman. Wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dan dijadikan insan itu juga sesuai dengan bentuk gambaran Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah Bapak Ibu. Makanya kalau kita uraikan ke bawah, Allah, Muhammad, Adam dan insan. Allah, Muhammad, Adam dan insan. Karena orangnya satu Bapak Ibu, maka dikatakan Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku yang menanggungnya. Makanya yang dikatakan Allah, rupa Muhammad, ya, itu tiada lain adalah zat, sifat, asma dan af'al. Maka memandang af'alnya Allah tadi, ya, itu pada tubuh. Nah, tubuh. Memandang asma Allah itu pada hati. Memandang sifat Allah itu pada ruh. Memandang zat Allah itu adalah pada sir. Maka untuk melihat af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah pada tubuh, hati, ruh dan sir ini, yang disebut namanya dengan insan, itulah yang dikenal namanya dengan wujudullah itu. Nih, wujudullah. Wujudnya Allah. Maka dialah yang ada Bapak Ibu semata-mata. Siapa yang wujud Allah itu?
Wujud Allah itulah yang disebut namanya dengan insan. Sebenarnya insan itu tiada lain adalah yang dikenal namanya dengan Muhammad. Muhammad itu yang disebut namanya tajalli min tajaliyatillah min ibadi juz'an. Muhammad itulah tajalli Allah. Muhammad itulah bahagian diri Tuhan. Kalaulah Muhammad itu tajalli Allah dan bahagian diri Tuhan, maka Muhammad itu tiada lain aku itu, kata Allah. Maka disitulah Bapak Ibu untuk memandang Allah, lihatnya kepada Muhammad. Karena nyatanya Allah, karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Namun orangnya juga satu tuh Bapak Ibu. Allah tuh dirinya, Muhammad itu wujud daripada dirinya. Esa Bapak Ibu. Tunggal yang tiada berbilang. Itu Nur. Yang disebut namanya Nur Ilahi, yang disebut namanya Nur Muhammad. Karena Nur Ilahi dan Nur Muhammad itu esa dan tunggal, satu juga orangnya, tiada lain Tuhan itu sendiri, maka disebutlah namanya dengan Ahmad. Sebut namanya Ahmad. Ahmad itu artinya Allah Muhammad itu maknanya Allah Muhammad. Inilah yang dikenal. Dialah yang Ahmad, dialah yang Muhammad, dialah yang memuji, dia pula yang terpuji. Kenapa dia memuji, dia yang terpuji? Kenapa dia yang Ahmad, yang Muhammad? Karena dia cuma yang ada semata-mata. Dia berada di dalam kesendirian. Dia berada di dalam azalinya. Belum ada siapa-siapa Bapak Ibu. Itu dia disebut namanya Ahmad itu. Namun setelah Nur itu telah zahir sebagai tempat memandang akan wujud dirinya, untuk mengawali cerita Tuhan yang disebut sandiwara Allah, maka zahirlah namanya Adam. Setelah Adam telah siap patungnya dibuat Bapak Ibu, udah sempurna patung Adam, barulah di situ Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka aku hembuskan, aku tiupkanlah ke dalam patung Adam itu namanya ruh. Ruh itu yang dikatakan namanya Nur Muhammad itu. Maka masuklah nur itu ke dalam batang tubuh Adam. Sama dengan pisau Bapak Ibu. Pisau ini belum ada sarungnya. Lalu dengan pisau ini kita buat sarungnya Bapak Ibu. Ini contoh aja, kias dan perumpamaan saja Bapak Ibu. Ketika pisau ini kita buat sarungnya, tentu sarungnya yang kita buat dari pisau ini sesuai dengan gambaran pisau. Setelah sarungnya siap, lalu kemana masuknya pisau ini Bapak Ibu? Pisau itu masuk ke dalam sarungnya tuh. Setelah Adam dicipta, setelah Adam dijadikan, maka ditiupkanlah namanya Nur. Karena Adam ini asalnya adalah Nur, dan yang masuk adalah Nur, inilah yang dikatakan Nur ala Nur. Nur ala Nur. Apa artinya ini? Cahaya di atas cahaya. Yang Adam ini asalnya adalah Nur, yang masuk juga anak Nur. Ini yang disebut Nur ala Nur itu. Cahaya di atas cahaya. Yang menerangi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian batang tubuh Adam itu. Maka ketika nur ini telah masuk ke dalam batang tubuh Adam, pada saat itu Bapak Ibu, malaikat pun mengikuti Adam ini. Nah, kemana Adam berjalan, maka malaikat pun mengikuti belakang. Nah,
Tapi ketika itulah Adam bermohon bahwa nur itu mesti dipindahkan ke depan di wajahnya. Ketika nur itu dipindahkan ke depan di wajahnya, maka ketika itu pula lah malaikat pun sujud kepada Adam. Kenapa? Di dalam batang tubuh Adam itu telah ada namanya Nur Muhammad itu, Bapak Ibu. Ketika nur itu telah masuk ke dalam batang tubuh Adam, memenuhi sekalian rongga, ya, dan meliputi sekalian batang tubuh, maka wajah Adam itu bersih, Bapak Ibu. Bening, kata Ibu Ita, glowing. Bersih wajahnya, glowing. Kenapa? Di dalam batang tubuhnya ini ada namanya Nur Muhammad. Ini Adam di sorga. Ketika Adam telah berada di dalam sorga, maka pada saat itu pula lah Allah menggambarkan 2 ekor burung, ya, yang saling bercumbu rayu. Lalu terbetiklah di dalam hati Adam, di dalam hasratnya, di dalam kolbunya, jikalaulah Allah menjadikan aku punya pasangan sama seperti burung ini, alangkah bahagia dan senangnya aku juga punya pendamping di dalam surga ini. Ini hasratnya, ini keinginannya. Karena Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi dan tersirat di dalam rahasia diri Adam. Maka ketika itulah Adam tertidur membawa hasrat dan keinginannya. Pada saat Adam tertidur membawa hasrat keinginannya, maka Adam pun bermimpi, Bapak Ibu. Apa yang menjadi hasratnya, apa yang menjadi keinginan Adam, betul-betul terbawa di dalam mimpi. Di dalam mimpinya itu betul zahirlah sosok pasangan hidupnya. Ketika itu Adam, Bapak Ibu, kaget. Siapa ini? Wanita cantik. Lalu ditanya oleh Adam, engkau siapa? Aku tiada lain adalah belahan jiwamu. Aku muncul daripada hasrat keinginanmu. Kalau engkau adalah hasrat keinginan aku, muncul daripada keinginan aku, lalu siapa nama engkau? Aku belum bernama. Namun karena aku adalah asal daripada hasrat keinginan dirimu, maka berilah aku nama sesuai dengan keinginanmu. Ketika itulah Adam memanggil wanita itu dengan panggilan Hawa. Hawa itu adalah yang muncul daripada hasrat dan keinginan Adam. Ini dalam mimpi, Bapak Ibu. Namun pada saat Adam itu tersentak, lalu dia bangun, sadar dia. Rupanya apa yang dipandangnya di dalam mimpi, apa yang disaksikannya di dalam mimpinya, betul-betul zahir, betul-betul nyata mimpi itu dalam pandangan dia itu, zahir di alam surga itu. Pada saat itu berulang kembali, siapa engkau? Aku ini adalah belahan jiwamu. Aku ini adalah jantung hatimu. Nah, itu. Kalau engkau adalah belahan jiwaku, jantung hatiku, siapa engkau sebenarnya? Bagaimana aku memanggil engkau? Aku belum bernama, maka berilah aku nama sesuai dengan keinginanmu. Ketika itu Adam teringat apa yang disaksikan dan apa yang dilihatnya di dalam mimpinya. Ketika itu Adam memberi nama dia, panggilannya dengan Hawa. Pada saat Adam dan Hawa telah terzahir di alam surga, Bapak Ibu, pada saat itu pula lah namanya Adam berhasrat menjamah Hawa itu. Ketika itulah Adam mendapatkan kalam batin di dalam dirinya sendiri. Ya, wahai Adam, engkau belum resmi nikah. Jangan sekali-kali engkau menjamah dia. Ketika itulah Adam dan Hawa dinikahkan Allah di dalam surga itu. Maka nikahnya Adam dan Hawa di alam surga, maka ini yang dikenal namanya dengan nikah batin. Nah, setelah Adam dan Hawa nikah batin, Bapak Ibu, ketika itu apa kata Allah? Wahai Adam, wahai Hawa, engkau nikmatilah fasilitas yang ada di dalam surga ini sepuas-puasnya, bergembira rialah kalian. Tapi ingat wahai Adam dan Hawa, pesan aku, la taqraba hazis sajarah. Janganlah engkau mendekati batang pohon ini.
Batang pohon itu, ini yang dikenal di dalam sejarah-sejarah dalam Al-Quran namanya pohon itu kias. Kias Bapak Ibu. Jangan engkau dekati pohon kuldi. Itu maksudnya, wahai Adam, wahai Hawa, janganlah engkau jamah Hawa itu. Janganlah engkau jamah Adam tuh. Dilarang oleh Allah. Tak boleh di situ menjamah. Walaupun dia telah resmi nikah, namun surga itu bukan tempat berkembang biaknya manusia di sana. Namun Adam dan Hawa itu lupa Bapak Ibu dengan janji Allah kepada dirinya untuk mendekati pohon kuldi atau pohon larangan. Yang namanya iblis Bapak Ibu. Iblis sudah mendapatkan laknat. Iblis sudah mendapatkan kutukan, sudah mendapatkan kemurkaan daripada Allah. Namun alam ini belum sempurna untuk ditempati oleh Adam dan Hawa. Alam ini belum sempurna kejadiannya. Bumi ini belum siap untuk ditempati oleh Adam dan Hawa dan iblis. Maka ketika itulah yang namanya iblis masih bisa berlalu lalang di alam surga itu. Pada saat bumi telah siap untuk ditempati oleh Adam dan Hawa, serta ditempati oleh iblis, sesuai dengan masa dan ketetapan yang telah Allah katakan dan Allah janjikan. Lalu bagaimana Adam dan Hawa serta iblis turun ke alam dunia ini? Ini yang disebut cerita Tuhan itu. Apa cerita Tuhan? Cerita Tuhan. Maka disitulah Adam dan Hawa digoda dan dirayu oleh iblis. Apa kata iblis kepada Adam dan Hawa? Wahai Adam, wahai Hawa, tahu tidak engkau kenapa Allah melarang kalian berdoa untuk mendekati pohon larangan itu? Maksudnya supaya kamu itu tidak berlama-lama di alam surga ini. Ini kata iblis. Lalu bagaimana supaya kamu bisa berkekalan berlama-lama dalam surga? Maka makanlah buah larangan itu. Dekatilah pohon kuldi itu. Maka kamu akan berlama-lama dan berkekalan tinggal di alam surga ini. Iyo pululah kata Adam, ya, dan Hawa di situ Bapak Ibu. Akhirnya termakanlah buah larangan itu oleh Adam dan Hawa.